dan juga para hadirin daripada jamaah majlis Al-Arba'in yang pada malam hari ini kita sudah masuk di malam yang ke-21 malam, berarti sudah 21 malam itu keliling. Khusus ini panitia Al-Arba'in tiap malam keliling. Kalau kita ini mungkin ada absen-absennya, tapi kalau panitia ini Masya Allah tiap malam keliling, 21 malam keliling ini. Maka kita doakan juga panitia Arba'in, insya Allah senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diistiqomahkan, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik dari apa yang telah dikerjakan oleh mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah hadirin, 21 malam mungkin kita sudah keliling, sudah mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah daripada ustadz-ustadz yang menyampaikan di setiap malam-malam ini. Banyak mungkin yang ilmu yang sudah kita ambil, banyak mungkin pengetahuan kita tentang siapa Nabi kita, Nabi Muhammad. Tapi beruntunglah yang diceritakan ini Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sering apapun diceritakan tidak bakal habis pembahasan untuk Nabi. Cuma kalau misalkan yang diceritakan anak, mungkin sehari dua hari selesai, katanya dicerita. Banyaklah jeleknya daripada bagusnya. Tapi kalau kita menceritakan Nabi Muhammad, itu tidak bakal pernah habis. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Absi dalam Maulid Nabi mengatakan, wa ala tafanuni wasifihi biwasfi yafna zaman wa fihi la yusfi. Meskipun banyak apapun orang yang mensifati, menceritakan daripada kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad, akan tapi kemuliaan Nabi tadi meskipun habis waktu, tidak bakal pernah habis kemuliaan Nabi untuk kita ceritakan. Kita tiap malam dengar siko ustadz ceramah. Terkadang ada yang beberapa tempat dua yang ceramah. Tapi meskipun setiap malam nak siko ustadz, dua ustadz yang ceramah, pembahasan tentang Nabi tidak bakal pernah habis. Kemuliaan Nabi tidak bakal pernah berkurang untuk selalu diceritakan. Jangankan cuma semalam dua ceramah, semalam 10 ceramah pun tidak bakal habis pembahasan Nabi. Yang habis jamaahnya balik, 10 ceramah Ustaz, 2 ceramah lagi ada maklamuan, lagi 10 ceramah balik, udah ini jadi. Tapi inilah kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad. Tidak bakal pernah habis kemuliaan yang terus akan ada pada diri Nabi, yang senantiasa kita akan mendapatkan ilmu-ilmu. Di Al-Quran jelas Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Dalam diri Nabi itu, dalam diri Nabi ada untuk kita ini suri tauladan. Kalau kita pengen jadi orang baik, contoh yang paling layak untuk kita contoh yang dikasih tahu oleh Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Pengen jadi musuh terbaik, contoh Nabi Muhammad, tiru Nabi Muhammad. Kita mencontoh Nabi, meniru Nabi, mengambil pelajaran dari Nabi bukan ketika Nabi ego, bukan ketika Nabi sudah beranjak dewasa, ketika Nabi diutus dari Nabi, bahkan ketika Nabi lahir pun di situ kita bisa ambil pelajaran. Ada ilmu yang bisa kita ambil di dalam proses lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan di beberapa kitab Maulid. Dalam kitab Maulid Al-Barzanji disebutkan juga, dalam kitab Sintul Quran disebutkan juga tentang bagaimana prosesi kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad. Dalam Barzanji dikatakan, walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhurin qamariyah. Meskipun kalau mau klaim Bang Lamu baca Barzanji itu ada iramanya, cuma anak tidak baca irama. Anak ini semenjak sering ceramah ini suaranya agak jelek jadi ini. Kalau dulu anak suaranya bagus, anak ikut lomba tilawah antar RT, alhamdulillah juara 2, sertanya 3. Yang siko ada datang, juara terakhir hitungannya. Jadi walamma tamma min hamlihi 'ala ar-raji tis'atu ashhurin qamariyah. Kata Syekh Ja'far Al-Barzanji, ketika sudah sempurna masa hamil ibunda Nabi tis'atu ashhur, 9 bulan. Jadi bahwasanya wanita hamil itu normalnya memang 9 bulan. Dari zaman dulu, dari zaman Nabi juga ibu Nabi mengandungnya 9 bulan 10 hari. Ini secara umum. Tidak tahu di sini sama deh. Saya dulu sama, saya juga loh. Kalau betina hamil 9 bulan juga ya. 9 bulan 10 hari ya umumnya. Karena ada beberapa tempat deh. Dia nikah Januari, bulan 4 lahiran. Ini cepet ya. Apa ditanya orang tuanya, Bu, kenapa cepetnya Bu anak lahir? Oh, Ustaz, anak aku bikin unggul loh. Jadi langsung cepet lahir.
tapi agak sulit. Jadi ini ibu Nabi 9 bulan setelah sempurna dan akan melahirkan. Dijelaskan dalam kitab mulai tadi, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Kalau di dalam kitab Sintra dikatakan fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah. Jadi jelaskan di kitab-kitab mulai bahwasanya ketika Nabi akan lahir ada 2 wanita yang hadir, yang Allah hadirkan dalam prosesi persalinan daripada ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 wanita yang solehah. Yang pertama yang namanya Asia. Siapa Asia itu? Semua jawab, Masya Allah. Kasih hadiah tadi antum jawab, kasih hadiah, nanti nawari hadiah soalnya antum jawab. Coba kalau antum belum jawab tadi, mungkin anak kasih hadiah tadi. Jadi Asia binti Firaun. Dan Nabi menceritakan dalam hadis bahwa Asia itu adalah wanita yang solehah, yang dia beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Tuhan yang diyakini oleh Nabi Musa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tadi nasibnya tadi lakinya ngaku Tuhan. Ini Asia, wanita yang solehah tapi lakinya itu ngaku Tuhan. Nah, ini contoh keluarga. Jadi kalau ada misalkan keluarga yang seorang istrinya solehah, istrinya rajin pengajian, rajin ibadah, tapi lakinya tidak sholat, ini contoh keluarga Fir'aun. Bapak ini lah, siapa nggak sholat, ibunya rajin ibadah, ini keluarga Fir'aun. Fir'aun seperti itu. Asia wanita yang solehah, Allah hadirkan ketika Nabi Muhammad SAW akan lahir ke alam dunia. Lalu yang kedua dikatakan Maryam. Maryam pun kita tahu wanita yang solehah, yang ceritanya diceritakan dalam Al-Quran, bahkan namanya menjadi salah satu nama surat di Al-Quran. Surat apa? Maryam, yang luar biasa disebutkan akan hari-harinya hanya beribadah di mihrab. Bahkan Allah berikan tadi kemuliaan-kemuliaan. Diceritakan dalam surah Ali Imran dikatakan ketika Maryam itu beribadah di mihrab ketika diasuh oleh Nabi Zakaria, maka falah Zakaria, kemudian Nabi Zakaria mendatangi mihrab daripada Maryam dan didapatkan ternyata di depan Maryam itu ada makanan. Wajada indaha rizqa. Sehingga akhirnya Nabi Zakaria bertanya, qala ya Maryam anna laki hadza. Dari mana ada makanan ini, padahal kau tiap hari dalam mihrab inilah tidak keluar-keluar, kok ada makanan dari mana? Kata Maryam apa? Qala hadza min indillah. Ini dari Allah. Ini luar biasa, seorang yang luar biasa, yang hari-harinya hanya ibadah tapi tadi dapat rezeki. Itu jangan mencari itu tiap hari sholat, mengharapkan dapat duit di depan sejadah lah, begawi, jangan gitu. Kamu tahu, ada Maryam cek itu, nanya itu asli gitu. Di mari bini kita bapak-bapak, jangan cek itu. Kamu tiap hari sholat kaget, tidak begawi lagi. Ini Maryam khususnya seorang wanita yang soleh, yang maaf tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Walam yamsasni basyar. Tidak ada laki-laki yang pernah menyentuh Maryam. Akan tetapi Allah takdirkan Maryam ini hamil. Allah takdirkan Maryam hamil sehingga akan melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi nabi, yaitu Nabi Isa bin Maryam. Luar biasa. Nabi Isa lahir tanpa bapak, Maryam hamil tanpa ada suami. Jadi sekarangnya ada kalah sama Maryam. Akhir-akhir bunting, bingung juga gitu. Tapi inilah wanita mulia yang Allah hadirkan untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Di sini pelajaran apa? Maka bagi siapapun kita, ini kan disiarkan live juga. Oh itu enggak rekaman. Bagi anak-anak lihat enggak kasih rekamannya enggak ada nilai. Bagi siapapun wanita yang maaf sedang hamil saat ini, yang mungkin dekat-dekat nak melahirkan, atau bapak yang sekarang mungkin bini lagi hamil, yang bentar lagi nak melahirkan, bujang-bujang janganlah mikir itu dulu, kagilah kamu bujang. Jadi perhatikan, ketika Nabi lahir Allah siapkan wanita-wanita yang solehah untuk membantu prosesi persalinan. Bahasanya bidannya, bidannya Nabi itu Asia wa Maryam. Wong yang solehah, wong yang baik. Maka kita pun sama. Kalau kita pengen dapat keturunan yang baik, yang soleh dan solehah, tirulah apa yang telah diceritakan dalam kitab-kitab Maulid, bahwa Nabi ketika lahir yang menyambutnya orang-orang yang mulia. Maka kita pun minimal Pak, kalau kita punya anak atau nak lahiran kaget,
pastikan bahwa bidan yang ngurusi anak kita, yang nyambut pertama kali anak kita lahir ke alam dunia adalah minimal orang yang seakidah dengan itu. Kadang orang tidak perhatian seperti ini, dianggap sepele. Maaf, pakai lahiran di rumah sakit yang mungkin di luar Islam, rumah sakit Kristen aja. Kita ini pengen anak kita menjadi anak yang baiknya. Ini prosesnya salah satu cara. Pastikan anak kita lahir, orang yang pertama kali menyambutnya adalah orang yang seakidah. Anak-anak tiga ya. Meski Korea nama saja anak-anak tiga aku ya. Tiga anak-anak bini tiga. Jadi anak pastikan anak-anak tiga ini lahirnya semuanya di bidan yang Islam. Kalau kita tidak perhatian apa? Kadang mah sembarangan ditanya, Pak, lahiran cucu Pak, sudah. Di mana lahirannya itu? Di bidan Elizabeth. Di sana Pak. Itu orang Kristen dia. Tidak di bidan Aisyah itu Pak. Di bidan Aisyah itu mahal. Bidan Elizabeth ini murah. Kalau di Aisyah itu berapa? Di Aisyah itu kalau sekali lahiran normal 3 juta. Kalau Elizabeth 2.900.000, kayak 100. Akan diganti kenyang. Ya kalau kita kalau kita yang tadi bidannya Islam, minimal kalau ketika anak kita lahir, cucu kita lahir, tidak ketika nyambutnya alhamdulillah anaknya selamat. Kalimat yang pertama pasti alhamdulillah. Kenapa? Dia Muslim. Coba kalau orang Kristen, maaf, itu bukan rasisme juga. Orang Kristen mungkin haleluya gitu, no? Haleluya gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan, dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Siapapun kita pengen pasti punya anak, punya keturunan yang soleh dan setiap orang yang namanya nikah ini pasti pengen punya keturunan. Normal itu. Manusia normal, ya pengen nikah itu normal. Kalau sudah nikah pengen punya anak itu sesuatu yang normal. Meskipun sekarang ada tren istilah yang tidak malah punya anak, child free. Itu istilah tidak baca bahasa Inggris, kalau Inggris soalnya child free itu bebas anak. Tidak kalah punya anak. Ini tidak normal ini. Kalau normal, kalau dia nikah pasti pengen punya anak. Udah normal, tidak kalah punya anak. Aduh mungkin itu dengan asal kalau punya anak tuh agak ribet susah ngurusin anaknya sekolah punya. Enggak normal itu. Kalau kita normal, kamu nikah pasti pengen punya anak. Punya anak 3. Pengen nambah anak nih. Ngubu, bukan ngubu anaknya. Emaknya kalau banyak ngubu. Jangan kamu potong-potong lagi ini. Wah, ayo potongmu dikirim ke hari mana mati. Berbalik Nah, jadi tadi yang normal pasti pengen punya anak. Justru kalau sudah nikah tidak punya anak, susah hidupnya, galau tiap hari. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim seperti itu? Nabi Ibrahim diriwayatkan sampai puluhan tahun nikah belum punya anak dengan istri yang bernama Siti Sarah. Puluhan tahun ada yang mengatakan sampai 70 tahun nikah belum punya anak. Bayangkanlah, punya anak lagi kalau sekarang 70 tahun belum punya anak. Nabi Ibrahim 70 tahun menikah belum punya anak, belum dikaruniai keturunan, sehingga akhirnya namanya seorang suami, seorang yang sudah nikah merenung tiap malam. Sang istri tahu, paham bahwasanya laki itu sedih, sudah nikah belum punya anak, belum punya anak. Sehingga akhirnya pernah suatu malam Siti Sarah dekat dengan suaminya. Dia ngomong, abang, aku tahu abang ini kayaknya agak gelisah, paham aku pasti abang susah sedih karena belum punya keturunan. Sudah kalau saya itu abang, aku sarankan abang ini nikah bela lagi. Siapa tahu dengan nikah lagi abang punya apa-apa jangan tawar lagi nak rejo kamu gak usah tawari nanti itu penonton asal bu kan. Nah akhirnya Nabi Ibrahim ditawar apa kita bicara Nabi Ibrahim tidak ada yang berani atau boleh memerintahkan aku nikah kecuali Allah yang aku nikah lagi aku dapat nikah. Bagaimana Nabi Ibrahim masih menjaga perasaan istrinya tadi Siti Sarah, sehingga akhirnya berjalan waktu datang waktu ada perintah untuk Nabi Ibrahim menikah lagi. Perintah untuk menikah. Tapi begitu Nabi Ibrahim, dia begitu menghormati istrinya, sayang istrinya, dia ngomong adek, datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adek lah, sayang itu tidak lemah. Adek datang perintah dari Allah untuk aku untuk menikah lagi. Bagaimana tanggapannya? Kata istrinya, nikah lagi. Emang aku lama nyuruh abang untuk
Bapak itu Pak, ketika lagi dengan dia ngomong langsung. Ngomong langsung apa? Nabi Ibrahim ngomong ketika lagi. Sehingga akhirnya kata Nabi Ibrahim, oke, aku ketika lagi, tapi aku tak tolong ikut syarat. Syaratnya kau yang nyari calon untuk aku tadi. Itulah bagaimana tadi Nabi Ibrahim mengakui istrinya. Ketika nak nikah pun Nabi Ibrahim minta carikan bini yang nyari. Bapak itu Pak, aku ngomong sama bini bapak gitu, dek, aku minta enak aku deh. Aku tak tolong hadir kan nyari kan. Oh pasti Pak, tak aku dengerin bapak dicari ini parang pasti. Iya lah, kamu pasti dia. Tapi ini bagaimana tadi si istri Nabi Ibrahim, si salah seorang wanita yang soleha. Karena ini kau perintah dari Allah, akhirnya sudah Nabi Ibrahim minta cari. Oke bang, kalau abang minta carikan aku carikan. Abang nikahi dia. Dia itu siapa? Ternyata Nabi Ibrahim ini sampai sekarang punya budak. Namanya siapa? Siti Hajar. Punya budak. Siti Hajar ini orang Afrika. Bukan Afrika. Orang Afrika ini kulit cuma dua. Dah hitamnya. Cuma Siti Hajar ini hitam manis. Caku lah. Hitam manis. Sehingga akhirnya karena menikahnya bukan karena nafsu. Karena Siti Nabi nikahnya karena perintah Allah, ya sudah baik. Atau Nabi Ibrahim, kalau kamu menyuruh aku untuk nikah dengan Siti Hajar, aku akan menikah. Akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, sehingga akan dikaruniai seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Jadi ini bagaimana seorang yang normal ketika dia menikah pasti ingin memiliki keturunan. Kalau kita ingin memiliki keturunan dan ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, maka cara dari Nabi yang kita belajar daripada kehidupan Nabi ketika prosesi lahir Nabi itu yang menyambutnya adalah orang-orang yang orang-orang yang soleh soleha, yang mana inilah proses awal kalau kita pengen punya keturunan yang baik. Jadi ini banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil, yang kita petik. Mungkin setiap malam tadi kita sudah sering dengar cerita Nabi, pembahasan tentang Nabi, maka semua ini ada ilmu. Maka majlis-majlis seperti ini bukan cuma majlis maulid, tapi ini majlis taklim. Ini majlis ilmu. Memang penting kita dianjurkan untuk belajar, untuk ilmu, karena ini menjadi suatu kewajiban. Jelas itu hadis hafal kalau Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhu. Menuntut ilmu itu wajib. Apalagi ini majlis taklim. Aku ini majlis taklim hari aku di sini. Karena berganti-ganti waktu mau Jumat tuh. Sekarang sama dulu. Malam itu kan lagi majlis. Jadi majlis ini malam Minggu di Palembang banyak majlis hadir majlis. Kita di orang Islam kota kata ilmu nak jadi apa? Kita orang Islam kata ilmu nak jadi apa? Ibadah kita bisa sah. Ibadah kita bisa terima karena kalau tidak tahu ilmu, maka untuk ilmu itu wajib. Dan Allah berikan kemuliaan, Allah berikan jaminan, Allah akan angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Jelas ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah angkat derajat orang-orang yang punya ilmu, Allah akan muliakan mereka. Kalau masalah ilmu nih Pak, jangankan ilmu yang nak tinggi-tinggi, jangankan ilmu yang nak itu adu bulan depan belakang, ilmu biasa baik, ilmu kampung baik itu sudah dapat berkah. Uang kalau sudah punya ilmu kampung udah tua hidupnya. Ilmu kampung ini, kampung lama kami. Tahu nggak? Tak paham deh. Kampung lama. Ilmu kampung apa maksudnya? Ilmu sosial masyarakat. Apa Ustaz ilmu sosial masyarakat? Banyak ilmu yang biasa diamalkan di kampung dipakai di kampung. Buka Fatihah, mimpin Yasin, mimpin tahlil, doa Yasin, doa tahlil, baca talqin, baca mimpin maulid. Oh ini ilmu masyarakat. Anda pastikan kalau baca itu minimal kalau makan tidak pernah terakhiran. Yolah, kalau masyarakat kan yang belum makan yang mimpin-mimpin tadi. Tapi kalau kita tidak punya ilmu nak jadi apa? Siapa yang nak memuliakan kita? Siapa yang nak mandang kita? Tidak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu, dicari uang gitu. Kalau ada acara Yasin, kita datang mau. Assalamualaikum Manci. Waalaikumsalam. Ngapa? Manci, aku ini malam Jumat pagi. Nak tentang acara tahlilan maaf Ustaz. Aku minta tolong. Aku datang sini pertama undang Manci. Yang kedua aku minta tolong. Manci tolong mimpinnya. Manci yang buat mimpin Yasinnya, Manci yang doanya. Aku minta tolongnya. Aku nih belum undang siapa-siapa, undang Manci itulah. Tapi biasa kan berasanya itu, namanya Ustaz ya itulah kan, harus dia kan. Padahal sudah undang yang lain kan, sebenarnya kan.
Lah, mancing apa aja sudah jadwal aku dulu ya. Saya kita jawab tiap hari pagi sensori di rumah lah, urut di rumah kan, masih saya kerja kalau dulu. Datang gitu disambung gitu. Kalau punya ilmu disuruh masuk ke dalam, kalau datang. Kalau punya ilmu, coba punya ilmu gitu. Adir yasin, adir tahlilan, oh kita nak masuk tarik kok nak mana? Baca ngaji dah, itu kan masih mantap kan? Itu kan tidak punya ilmu. Kalau punya ilmu lihat kita datang terakhiran baik duduk belakang, mang kita datang sini tarik ajak masuk. Masuk kita langsung dia sini kita lagi tahlil, mang kita ditarik gitu. Dimuliakan punya ilmu. Tidak punya ilmu ya Allah, nasib tuh lah. Tidak punya ilmu, makanlah terakhiran. Kalau tidak punya ilmu, hati buah kamu senang tadi ada buah di sini. Hati buah tadi, minum lagi hati udah kerjanya. Inilah kemuliaan ilmu. Makan terakhiran. Kalau sudah jenguk lauk, suatu dikudang nanti isinya lagi. Jangan tanya nih penyasin lagi, yang doa lagi nggak dua nih. Maka ini penting punya ilmu. Oleh karena itu ini majlis maulid, juga majlis ilmu. Setiap malam kita dapat ilmu. Setiap malam kita dapat nasihat dari para ulama, para habib yang mengisi. Maka harus kita benar-benar semangat untuk menuntut ilmu. Karena sekali lagi tadi ini majlis yang mulia, karena yang kita sebut adalah yang kita kenal, yang kita bahas adalah daripada kelahiran manusia yang mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ali, Sultan Hamid, terima kasih berjalan. Kepada Muhammad hampir jam 10 tadi. Belum ya? Banyak 9. Bukan, Mang Beladu nih, mantau aku dia tadi kan. Nengok Beladu tadi. Soalnya katanya lama-lama lah gitu kan. Karena kalau lama nih balik kalau jadi makan nih kayak insya Allah cukup kalau balik kalau katanya. Sekarang Beladu, mantap Kamu lagi nih. Jadi ini momentum maulid. Dan kita ngadakan maulid juga selain kita tadi bergembira atas kelahiran Nabi sebagai ungkapan syukur. Syukur kenapa? Karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Bersyukur Pak. Kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad, bersyukur harus. Kenapa? Seandainya maaf kita dijadikan umat Nabi Muhammad, mungkin tidak kuat gitu. Kenapa beda? Syariat umat Nabi Muhammad dengan syariat umat terus sangat beda Pak. Itu anggaplah syariatnya tidak mudah juga tidak mudah, sedang lah. Berat juga tidak berat, mudah juga sedang. Tapi kalau umat terus syariatnya berat Pak. Dalam kitab Khosaisul Umat Muhammadiyah karya Syekh Muhammad bin Ali bin Abdul Al-Maliki dalam mukaddimah dijelaskan beliau menceritakan sedikit tentang keistimewaan keutamaan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat lain sebelum Nabi Muhammad. Kaum Ad, kaum Samud Allah binasakan. Allah hancurkan ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Allah binasakan ketika mereka menyakiti Nabi-Nya. Itu alhamdulillah. Jadi umat Nabi Muhammad, semanapun kita maksiatnya, cak manapun penantangan kita tidak dibinasakan. Alhamdulillah. Apalagi geng-geng sekarang ini, geng-geng yang tidak mengakui turun Nabi, itu kalau jadi umat Nabi Allah selesai ya. Ganjak malaikat kalau mereka. Tapi kita tidak. Nah mereka mengatakan Nabi tidak hati keturunan nasab Nabi terputus. Jangan mereka. Tapi kita tetap yakin bahwasanya Rasulullah itu mempunyai keturunan sampai hari dia kiamat. Jadi masalah nasab ini masalah anak itu tidak perlu nak pakai kitab-kitabnya. Anak dari dulu yakin, dari sebelum ramainya viral masalah Inaduddin ini, Inaduddin ada juga Inaduddin. Itu sudah dari dulu ada pertanyaan masuk ke anak Ustaz, benar apa kata keturunan Nabi tidak hati? Anak cuma simpel jawabnya. Kamu cari hadis tentang Imam Mahdi, selesai. Kalau kamu belajar baca tentang hadis Mahdi, selesai. Rasulullah mengatakan Mahdi itu min itrati, kata Rasulullah, dari keturunanku. Ismuhu ka ismi wa ismu abi ka ismu abi.
Nabi yang ngomong, bukan hadis-hadis tentang daripada Imam Mahdi. Jelas di situ Nabi mengatakan Imam Mahdi itu min ahli baiti, daripada keluargaku, daripada keturunan Fatimah. Imam Mahdi di akhir zaman akan datangnya. Namanya seperti namaku, kata Nabi, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Berarti nama Imam Mahdi itu Muhammad bin selesai. Dengan hadis ini sudah membantahkan statement itu. Soalnya nasab Nabi tidak mati, muncul dari mana Imam Mahdi? Tidak mungkin kan? Karena keturunan ini bakal terus ada sampai kaget kelak di hari dia. Ya, selesai, tidak usah kita bahas. Jadi bagaimana syariat umat-umat terdahulu itu beragam. Bani Israel luar biasa. Kalau kita di dalam kitab tadi Rasul umat Muhammadiyah dijelaskan bahwasanya di masa Bani Israel syaratnya kok ketika ada uang pakaiannya kena najis, maka tidak pacak disucikan kecuali pakaian tadi yang najis dipotong. Itu cara muslimnya tidak pacak. Kalau kita alhamdulillah kalau najis suci deh. Kalau najisnya mughalazah berat, cuci 7 kali, salah satu pakai tanah, selesai suci. Kalau umat Bani Israel, umat Musa kaum Bani Israel itu kena najis pakaiannya dipotong. Bayangkan seandainya terjadi di masa sekarang, yang ini diberlakukan sekarang, oh tebok kalau baju gitu, lagi baju beli baru, gitu kan, kena najis, beli baru, kena najis, koyak, baju baru kredit masih kan, susah gitu. Tapi inilah kemuliaan Allah istimewakan umat Nabi Muhammad, maka syariat Bani Israel itu tidak diberlakukan di sini. Kenapa? Untuk mempermudah itu. Karena Allah sangat sayang dengan Nabi Muhammad, maka Allah memberikan kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad. Jadi ini khusus keistimewaan umat Nabi Muhammad. Apalagi dijelaskan dalam kitab itu dikatakan di masa Bani Israel kalau ada wanita yang haid, kecil-kecil rasa dengar. Wanita yang haid, ya, maka diperintahkan suaminya harus meninggalkan bininya. Tidak boleh tinggal serumah lagi. Entah itu bini yang diasingkan, entahnya dia keluar. Itu seperti itu. Kenapa tidak boleh berhubungan? Tidak boleh makan bareng, tidak boleh berhubungan pokoknya. Tapi kita umat Nabi Muhammad tidak. Wanita yang haid tadi tetap boleh makan bersama, tetap boleh nonton bersama, tetap boleh tidur bareng, tetap boleh tinggal serumah. Cuma siko itulah yang tak boleh. Dalam sebutkan banyak anak kecil. Siko itu tidak boleh, tapi selain itu boleh kalau. Nak makan bareng itu umat Nabi Muhammad. Tapi kalau umat Bani Israel, wah. Kalau misalkan bininya haid, entah itu bini yang diasingkan, tak ditaruh di kandang, tak boleh apa-apa, atau lakinya keluar. Kalau seandainya syariat ini dilakukan umat yang berat gitu Pak, gitu. Laki kita halangan seminggu, bini kita halangan seminggu, kita keluar dari rumah. Tapi sebenarnya ada yang senang juga, aja nyari baru deh. Minggu, mau keluar dari rumah kan? Kalau ada pos-pos lain rumah kan, oh ini halangan, pos ini belum kan, kayak gitu kan. Jadi inilah syariat. Seandainya diberlakukan syariat itu, susah. Bini kita lagi halangan, nggak pacak kita temui, dia sakit, anak kita sakit, pampers habis, susu habis, lampu mati, hari hujan gede, petir, genteng bocor, nangis darah bini gitu. Tapi inilah bagaimana Allah masih kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Syariatnya tidak berat, tidak rusak. Apalagi dalam kitab disebutkan syariat kaum Bani Israel itu apa? Ketika mereka melakukan perbuatan dosa besar, maka cara bertobatnya apa? Dengan bunuh diri. Itu syariatnya. Maka dijelaskan di Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 64. Tidak salah. Lihat lagi. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum al-'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu tawwabur rahim. Nabi Musa ngomong, wahai kaumku, kalian telah menzalimi diri kalian dengan apa? Dengan kalian membuat patung anak sapi yang disembah. Jadi diceritakan Nabi Musa itu sedang keluar 40 hari. Pas balik-balik, sebagian kaumnya ini, sebagian umatnya ini buat patung anak sapi. Itu ada dikatakan Samiri yang ini kan. Jadi akhirnya disembah lah ini anak sapi dan dipatung anak sapi. Marah Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kamu telah zalim. Kenapa? Kalau sebab telah membuat anak patung kalian sembah. Maka katanya kita fatubu ila bari'ikum, tobatlah kalian. Nabi Musa nyuruh tobat. Tobatlah kepada Sang Pencipta kalian. Cara mana? Faqtulu anfusakum. Dalam kalimat ini ada tafsir dikatakan bunuhlah diri kalian. Ada yang mengatakan yang tidak ikut nyembah, bunuh yang ikut nyembah. Ada yang mengatakan
tadi sama-sama bunuh, saling bunuh. Mereka yang menyembah tadi saling bunuh. Ada yang mengatakan tidak, mereka bunuh diri masing-masing. Tapi intinya cara tobatnya apa? Bunuh diri. Itu cara kaum Bani Israel. Seandainya cara itu berlaku di umat Nabi Muhammad, asli wong sungai jujur sepilih mati kalau bidi itu kan bunuh diri atau apa habis gitu kan. Tapi inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar rahmat, sayang dengan Nabi Muhammad, sehingga sayangnya pun kita dapatkan rahmatnya Allah kepada Muhammad, kita sebagai umat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi ini momentum peringatan Maulid, selain kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, kita juga bersyukur karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah hidayah, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, kita bisa istiqomah berada di jalan yang para ulama, di jalan para habaib, di jalan yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap kita semua istiqomah dalam ketaatan sampai kita mendapatkan husnul khatimah, agar kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang layak, yang pantas masuk dalam surga Allah, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.